refleksi itu melihat kembali apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Dengan refleksi ini kita akan memperbaiki apa yang kurang, ya, apa yang menjadi kekurangan kita untuk diperbaiki ke depan. Tapi kalau sampai ke depan itu tidak ada usaha untuk memperbaiki, ya disitulah kemampuan kita melihat kekurangan kita, ya. Itu kita cek kembali, ya, namanya hasil kerja kita hari ini. Analisis desain berorientasi objek, ya. Hari ini sudah dibuka, ya, ujian susulan, ya. Ujian susulannya Anda perhatikan di halaman depan ini, ya. Pelaksanaan ujian susulan diberikan setelah UTS dan UAS. Jadi ini sudah dibuka untuk UTS, ya. Dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu. Anda pilih salah satu, ya. Boleh Jumat tanggal 19 jam 6:30 malam. Saya pakai untuk malam, ya, karena malam itu sudah bebas semuanya gitu loh. Nggak ada kuliah, ada kelas pagi, ini nggak ada kuliah malam kan, ya. Kemudian Sabtu. Nah, jadi ini waktu-waktu aman Anda untuk susulan, tidak ada bentrok dengan mata kuliah yang lain. Anda boleh pilih Jumat atau Sabtu. Hanya saja di sini waktunya malam, ya. Anda cek sendiri nanti kalau muncul di tempat Anda, ajukan susulan, perhatikan waktunya nanti, ya. Tutorialnya ada di sini, Anda bisa diklik ini, ya. Jadi kalau Anda klik profil, di sini muncul ajukan susulan. Ini Anda bisa klik ajukan susulan. Ingat nih, ya, ada dua waktu yang bisa Anda pilih. Kemudian misalnya pilih hari Sabtu misalnya. Kemudian lampirkan surat keterangan sakit atau dari dokter, ya. Surat keterangan sakit dari dokter atau surat rapid test antigen yang positif, ya. Kalau negatif nggak usah, nggak perlu ini, ya. Kalau negatif kan sehat, ya. Atau surat keterangan dinas kerja kalau Anda kerja di siang hari atau waktunya ditugaskan ke Papua ke Jakarta ya, ada surat tugasnya Anda bisa lampirkan. Surat keterangan akun diblokir kayaknya nggak ada ini deh, di terakhir. Dan diupload salah satu, nggak usah diupload semuanya. Berkasnya di-scan kemudian dalam bentuk PDF, ya, PDF kurang dari 1 MB. Setelah diupload, Anda akan cek, ya, upload di sini, cari berkas PDF. Kalau selain berkas PDF kayaknya nggak bisa, ya, tolak. Setelah itu Anda akan di sini tombol hijaunya akan hilang, jadi di sini langsung update dari sesuai pilihan tadi Anda. Misalnya hari Jumat atau Sabtu, ya. Dicek aja kapan mulainya dan Anda harus siap-siap, ya. Jadi kalau hari Jumat tuh masih ada waktu untuk mempersiapkan administrasinya, misalnya surat keterangan dokter tadi. Memangnya ada kemarin hari Kamis itu ada yang kecelakaan, opname. Nah, itu bisa susulan, bisa, ya, ditangkap, ya. Hari ini kita bahas mengenai tugas Anda, hasil kerjaan Anda, ya. Hasil kerjaan ini kita evaluasi karena bukan dievaluasi lagi, ya, ini hasil evaluasi Anda, ya, kita refleksi, ya. Setelah evaluasi kita refleksi apa yang perlu kita perbaiki ke depan, ya. Karena dari ujian ini banyak sekali yang
tidak mengikuti aturan main ya. Jadi kayaknya nggak pernah kuliah deh. Ya. Kuliah tapi nggak nyimak, nah, gitu banyak sekali itu ya. Kuliah tapi nggak nyimak itu bisa kita lihat nanti ya. Baik, ada ini apa namanya, mana ya? Tuh, hilang. Kita cek aja. Kemarin saya bahas di ini ya, di kuncinya ini. Ini ada syukur. Ini. Ya, baik ya, kita tepat waktu karena ini adalah bagian ujian juga. Ya. Jadi jangan lupa dan tetaplah sabar. Itu ya. Ini request sistemnya kurang lebih seperti ini. Baik, ini adalah soal ya kemarin jadi contoh ya. Kita akan bahas soal ini dulu ya. Nanti setelah itu kita cocokkan dengan hasil apa yang sudah Anda kerjakan. Gitu ya. Ini muncul ya di layar Anda ya. Jadi ini juga sebenarnya sudah clue ya, clue. Tapi ya nggak dilihat juga gitu loh sama mahasiswa, itu heran saya. Jadi udah dikasih contoh, sudah dikasih kuliah, juga nggak dilihat semuanya itu. Jadi kerjakannya nanti kita lihat ya hasilnya nanti. Tapi tentu saja banyak ini mahasiswanya 30 orang, ini tidak dibahas semua ya, saya ambil acak aja. Baik, untuk mengerjakan ini kita ambil contoh ini di video ya. Di video ini kita lihat purpose. Ya, ini diketahui permintaan pembuatan perangkat lunak sistem informasi ya, atau permintaan ini kita sebut sebagai sistem request ya. Sudah kita bahas ya. Sistem request itu banyak sekali ya yang menjadi pertimbangan. Antara lain waktu pengerjaan, sumber daya, kemudian duitnya berapa, itu jadi pertimbangan. Nah, sistem request di sini yang kita bahas, kita jadikan soal adalah skopnya ya, skopnya. Bikin apa, skopnya apa. Gitu ya. Nah, skopnya ini sudah kita tentukan kecil aja ya, yaitu mengelola administrasi akademik. Contoh ini ya, contoh, yaitu sistem layanan akademik misalnya. Fungsi yang diharapkan pun juga agak banyak ya, cuma mengelola data mahasiswa, mata kuliah, pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, dan laporan nilai hasil belajar. Laporan nilai hasil belajar. Kalau kita lihat fungsi yang harus disediakan cuma berapa ini ya? Ini input, ini proses, ini report. Ya, prosesnya satu. Ya, gampang kan ya? Nah. Gampang Bapak, bisa. Bisa harusnya, nanti saya jelaskan ya. Gampang banget dan waktunya nggak pakai lama, nggak telat lagi ya. Kalau sampai telat, berarti 1,5 jam itu masih kurang. Ngapain aja gitu loh sambil ngemil. Jadi usahakan kalau ujian itu konsentrasi ya. Jadi nggak sampai telat-telat gitu, nggak sampai lama ngerjainnya juga. Ini Pak Subur kemarin sudah jelasin di kelas sebelah, nggak sampai 1 jam ngerjainnya, sambil ketawa-ketawa sambil cengengesan. Ya, itu ya. Buatlah prosedur. Yang dikurungnya langkah-langkah mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, di sini ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini ada, buatin dulu langkah-langkahnya, prosedurnya itu loh. Kalau sudah dibuat prosedurnya, langkah-langkahnya baru bisa buat activity diagram sebenarnya. Ya itu ya. Jadi ini adalah hasil pengamatan. Kita mengamati di tempat kita. Apakah sistem pengisian KRS-nya itu
manual atau sudah ada sistemnya gitu ya. Kalau manual seperti apa kita gambarkan, langkah-langkahnya, prosesnya seperti apa. Kalau sudah ada sistemnya, sistemnya seperti apa. Sama seperti kalau contoh di kuliah itu ya, sudah ada di lampiran itu ya. Kita melihat ATM, mesin ATM kan ya contohnya itu ya. Artinya kita melihat bagaimana proses mengambil uang, melihat saldo, ya, melakukan transfer, itu kita lihat dari sistem yang sebelumnya ada. Itu kalau ada sistemnya. Ya. Jadi kita bisa melihat kalau ada sistemnya seperti apa, kita buatkan activity diagramnya. Jadi kalau nggak ada, bagaimana? Ceritakan langkah-langkahnya. Gitu ya. Setelah kita buat langkah-langkahnya ini, baru kita buat use case diagramnya. Simpel sebetulnya. Coba ya kita lihat nanti. Baik ya, kita buat langkah-langkahnya dulu. Yang betul kan sekarang adalah sistem mengelola data mahasiswa, mata kuliah, dan pengambilan mata kuliah. Oke, kita bahas nih. Yang pertama kita buat adalah langkah-langkah ya, membuat langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini berdasarkan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Jadi kita taruhlah asumsinya kita melihat kampus yang menerapkan ini misalnya. Di Balikpapan banyak sekali kampus-kampus ya. Jangan dilihat di UM ya. Mungkin kalau dilihat di UM mungkin terlalu rumit nanti ya. Lihatnya di kampus-kampus yang belum menerapkan ini ya. Contoh kasus, contoh ya. Melihat sistem yang ada di perguruan tinggi XYZ, saya nggak sebut nama ini, ya. Nah, Anda bayangkan ada XYZ ya, yang masih manual. Manual itu ya orang-orangnya yang melakukan pengisian KRS. Siapa aja, mahasiswanya lah. Gitu ya. Maka ditemukan prosedur sebagai berikut. Prosedur pengisian sebagai berikut. Satu, misalnya di kampus itu ada, kita batasi ya. Jadi jangan banyak jangan banyak permintaan, banyak request ya, sesuaikan dengan request ya. Sesuaikan dengan request. Jadi di sini disesuaikan dengan request. Tapi requestnya apa? Requestnya ada beberapa fungsi, 3 aja. 3 aja fungsi. Sesuaikan sistem request. Jadi seolah-olah Anda mengikuti permintaan itu tadi. Jadi kalau tidak diminta, yang nggak usah dibuatin lah. Gitu ya. Pak, masa begitu nggak dibuatin? Ya mungkin kalau ke depan Anda bisa buatin lah di tempat itu. Jadi layanan plus ya. Biasanya gitu ya. Jadi kalau sistem itu menjadi lebih lengkap, maka dia akan biasanya lebih mahal. Karena menambah pekerjaan. Gitu ya. Terserah Anda kalau mau bisnis seperti itu, silakan. Atau nggak usah, pokoknya dilengkapin aja, harganya sama aja, silakan. Itu kan bisnis Anda ya. Biasanya kalau sistem itu lebih lengkap, maka dia akan mahal biasanya. Gitu ya. Artinya menyesuaikan dengan pekerjaan. Baik, ini disesuaikan dengan sistem request ada 3 fungsi. Kok 3 Pak? Ada print-printannya, oh ya. Jadi inputnya ada 2 tadi, kemudian prosesnya ada 1 dan outputnya ada 1. Gitu ya. Inputnya yaitu mengelola mahasiswa, mengelola mata kuliah. Terus kemudian mahasiswa mengisi KRS untuk kuliah.
Maka Anda lihat di kampus itu, misalnya, oh kampus itu mengisi KRS masih manual deh, aku mau bikinin deh. Aku mau nawarin proyek ya. Kayak apa sih sistemnya? Oh gini, dia gitu. Jadi Anda survei di situ di tempat itu, kemudian Anda melihat proses pengisian KRS. Oh, pertama mereka itu mahasiswa melihat ini, melihat kalender, kalender sih, jadwal kuliah, jadwal kuliah dulu. Jadwal kuliah itu ada nama mata kuliah, kemudian ada kelas, ada ruang, ada waktu, dan ada dosen. Dosen. Yang diminta itu adalah mengelola mahasiswa, mengelola mata kuliah, mengisi KRS. Nah, kurang lebih gitu ya. Kita identifikasi apa aja yang data yang kita muncul di jadwal kuliah. Kalau sudah melihat itu gimana? Ya mahasiswa mengisi KRS dong, memilih mata kuliah. Ya. Mahasiswa memilih kelas, memilih mata kuliah, dan kelas. Kalau tiap kelas itu sudah dosennya beda-beda gitu ya. Nah itu ya dia mengisi KRS lah gitu. Kalau sudah memilih, dia mengisi KRS lah. Manual kan ini, manual. Nah, gitu ya. Semua prosedur manual, gitu ya. Tulis manual. Manual mengisi KRS manual dia. Pakai apa? Pakai kertas gitu ya. Oke, pakai kertas. Ini kayak apa? Kayak ini formatnya kosongan. Oh, jadi gitu. Setelah itu gimana dia KRS-nya? Mengisi KRS dengan formulir KRS. Formulir KRS. Misalnya gitu. Formulir. Oke deh, Pak Ketua. Apa formulirnya? Oh ya, diisi. Ada kelasnya, ada. Oke. Setelah itu KRS-nya diapain? Oh, KRS-nya dikasihkan dosen sih. Ya, biasanya gitu. Tapi ngapain dosen? Oh, dia tanda tangan pengesahan. Di situ gimana? Di situ ya dia Anda sah dosen ya. Di situ ya itu KRS-nya dikasihkan ke bagian akademik ya. KRS dimasukkan ke apa diberikan kepada bagian akademik ya. Oh, kasih bagian akademik. Setelah itu bagian akademik dia akan mencetak. Ya, dia akan memasukkan data yang sampai tulis itu tadi ya. Kemudian kalau sudah kerekam buktinya, bukti direkam itu berupa KRS. Nah, KRS-nya nanti dikasihkan ke sampean gitu ya. Mencetak KRS untuk mahasiswa. Oh, gitukah gitu ya. Jadi ini sesuai dengan bayangan kita ya melihat proses pengisian KRS yang ada di tempat itu. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain. Bagaimana bayangan Anda gitu yang melihat proses bisnis yang ada di tempat itu. Ya. Jadi ini belum ada KRS, belum ada sistemnya. Ya. Sistemnya manual gitu ya. Manual. Nanti ke depan Anda bisa misalnya mahasiswa bisa mengisi sendiri. Berarti sistemnya nanti manual enggak? Manual tapi mahasiswanya nanti bisa ngisi sendiri gitu dah. Agak susah. Oke deh, mari kita kalau gini berarti yang 4 ini kita tanda sah dosen, tanda tangan dan tanda sah dosen, tanda syah. Syah itu syah ini syah ya. Tanda syah dosen.
jadikan satu. Simpel aja kan? Ya, di empat langkah. Harus diberikan pada mahasiswa untuk mencetak karya mahasiswa. Kalau sudah gini gimana? Ya selesai lah. Selesai lah. Sudah selesai, ya sudah gitu ya. Berarti kita siap untuk kuliah. Ya kan? Nanti kuliah muncul presensi kuliah. Nah itu tak presensi kuliah kan kita agak di request ya, agak diminta. Jadi yang butuh kita identifikasi adalah mahasiswa itu sendiri, data mahasiswa ya, mahasiswa memilih kemudian mata kuliahnya sesuai dengan request tadi ya, request. Kelas ini untuk ini aja jadwal. Kemudian KRS dan formulir KRS. Dasar dosen itu kan kalau dicetak ya. Jadi ini mengisi KRS dengan formulir KRS kosongan. Kita tulis ini kosongan. Dan didasarkan dosen. Ya ACC kan sama dosennya ya. Nah, itu yang manual ini ya di perguruan tinggi IGZ. Kalau Anda langsung melihat di UM, agak berat kayaknya. Ya, prosesnya agak panjang. Ya. Jadi kalau melihat di perguruan tinggi IGZ yang ada di Balikpapan misalnya, prosesnya sederhana, gini aja sebenarnya kan terlalu panjang. Saya tangkap ya. Ini apaan sih ini? Ada yang berisik-berisik ini. Tendang aja ini. Masih. Ini kayaknya nggak kuliah ini orangnya. Baik ya, kita mulai sekarang. Ini prosedurnya ya. Jadi kita bikin prosedurnya kurang lebih seperti ini. Penting ini, kirim juga ke Pak Subur kayak gini-gini ini ya. Di prosedurnya bisa dibaca. Oh begini toh, oh kamu begini. Jadi punya bayangan ke depan. Dan ini pun ngarang ya boleh Anda ngarang. Sementara ini ngarang dulu lah. Gitu ya. Ngarang dulu. Jadi punya bayangan bagaimana proses yang akan Anda buat. Nah itu soal ini begitu. Nanti kalau Anda juga membuat sistem harusnya juga demikian. Tapi kalau membuat sistem betulan sesuai dengan request, siapa yang request? Di mana? Ya udah sesuai dengan request itu ya. Jangan ngarang, nggak boleh ngarang lagi gitu ya. Baik, kita buat sekarang langkah berikutnya adalah membuat flowchart-nya ya, flowchart. Kita buat menggunakan software yang direkomendasikan yaitu apa? Ini ya. Misalnya kita bikin sistem layanan akademik. Ya. Sistem layanan akademik. Jadi Anda nggak perlu bikin software pakai software yang macam-macam, bingung ya. Aduh, anak-anak ini diajarin kok. Softwarenya macam-macam, pakai Microsoft Word lagi ya, nggak cocok kalau pakai Microsoft Word. Buat gambar ya, nggak cocok. Bacaku nggak muncul ya. Oke. Sekarang kita membuat proses ini ya, kita limpahkan proses ini menjadi activity diagram. Activity diagram kita buatkan di sini. Untuk activity diagram kalau kita nggak ingat ya, kita buka lagi boleh di sini. Anda boleh lihat di sini. Ya ini yang terakhir ini ya. Boleh asalkan Anda ngerti sendiri lah gitu ya. Contoh yang studi kasus kita melihat ATM. Melihat ATM seperti apa prosesnya. Nah, bayangan kita ATM adalah seperti di gambar ini gitu ya. Proses-prosesnya kita lalui, kita catat semuanya, kita catat semua.
Kalau melihat mengirim uang seperti ini, mengirim uang seperti ini, dan seterusnya, kemudian mengambil uang seperti ini, lalu kita buatkan activity diagramnya kan ya. Nah ini kalau kita studi kasusnya adalah melihat sistem yang sudah ada. Nah di tempat kita hari ini adalah contohnya ini manual, gitu belum ada sistemnya misalnya, maka diminta buatkan sistemnya. Begitu kita lihat prosedurnya kurang lebih seperti ini. Oke, mari kita mulai. Jadi di gambar ini tadi ya, di gambar ini tadi ada startnya mulai seperti ini ya, memasukkan kartu, kemudian kalau valid apa enggak. Jadi kalau yang ini satu baris saja. Oh, kita belum tentukan ini berapa usernya misalnya. Kalau seperti ini kan usernya ada 2 Pak, mahasiswa dan operator. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Anda mau membuat single user juga nggak apa-apa. Nah, misalnya. Kalau ini kan single user ya. Kalau dicerita ini single user, kok bisa? Ini mahasiswa mengisi formulir kosongan ya. Kemudian setelah diisi ditanda sahkan dosen. Kemudian KRS-nya diberikan pada bagian akademik kan, berarti sistem itu diberikan dikelola oleh bagian akademik single user nih ya. Single user kita mau tambahkan, tambah usernya mahasiswa misalnya, boleh silakan. Itulah kenapa kita kalau merancang ya melihat kondisi di lapangan itu berbeda antara Anda dengan teman Anda. Ya, karena berdasarkan kreativitas Anda sendiri. Ya. Jadi kalaupun sama, nggak mungkin lah. Kreativitasnya di mana? Nggak ada. Anda dengan kasus yang ada di tempat saya ini aja saya bikin ini sudah beda ya. Nah, nggak sama dengan punya Anda kan ya. Nah, jadi nggak harus selalu sama. Karena berdasarkan apa yang ada di kreativitas kita sendiri, di kepala kita, di benak kita, membuat algoritma aja tiap-tiap orang mesti beda ya. Ini kenapa sistemnya juga harus beda. Jadi nggak ada yang sama mestinya gitu ya. Kalaupun sama itu yang cerita tanya. Ini Sokondi ini dari mana mereka ini? Gitu ya. Berikutnya adalah kita membuat flowchart-nya berdasarkan tadi ya. Nah, kalau di sini gambarnya memang macam-macam ya. Jangan terpaku pada gambar yang ada di sini. Ya, kita biasanya kan soalnya apa ini? Soalnya membuat activity diagram deh. Tulis aja di sini ya, activity diagram. Ini sudah ada activity diagram ya. Masa begini Pak? Enggak kayaknya deh. Ini activity proses ya. Activity diagram itu apa sih? Flowchart kan ya. Kalau kita lihat di sini kan flowchart ya. Urut-urutan ya. Maka aliran data. Nah ini kan urutan langkah-langkah. Ya, misalkan pertama masukin kartu. Kalau kartunya valid, kemudian masukkan PIN. Kalau PIN-nya valid, kemudian ada menunya. Dalam menu ada di dalam menu ada beberapa menu, boleh kita pilih salah satu. Itu kan berarti langkah-langkah ya, langkah-langkah algoritmik. Algoritma itu kita ada 3 ya. Dalam algoritma bisa deskriptif, bisa flowchart, bisa pseudocode. Pseudocode ini yang bikin asing bagi Anda. Bikin kode-kode ya, kode-kode program. Nah, kita pilih yang mana? Flowchart kan? Activity diagram. Kurang lebih ya, flowchart. Nggak ada di sini, tulis saja flowchart. Ada sudah. Ada kalau udah. Nah, ini. Kita mulai start. Nah, ini kita arahkan di sini ada start. Masukkan start mulai ya. Di start itu biasanya bentuknya adalah lingkaran. Kita lihat contoh di sini bentuknya adalah lingkaran hitam. Jadi kalau mau digambar hitam gimana bisa? Nggak bisa dah. Cari yang hitam misalnya.
kasih warna sendiri ya. Terus apa lagi? Terus ini mulai. Berarti dilihat ini, mahasiswa melihat jadwal kuliah, tulis di sini, melihat jadwal kuliah. Ini kan start end. Gara-gara tadi dikasih warna, jadi warnanya hitam, hitam semua. Apa deh gini, start end. Bukan ini ya, kok start end? Start berikutnya ini ya. Ini ya, activity diagram. Sekarang kita warnanya diganti. Lihat apa? Jadwal kuliah. Mahasiswa melihat jadwal kuliah. Habis itu memilih mata kuliah. Memilih mata kuliah ya seperti mengisi KRS kan ya. Mengisi KRS. Milih ya. Milih. Jadi kita lihat di sini belum ada sistemnya ya. Melihat observasi, memilih mata kuliah dan kelas. Kalau kita milih mata kuliah dan kelas, sudah otomatis memilih dosen juga kan di dalamnya ya. Apalagi mengisi KRS, formulir KRS kosongan. Ini mengisi KRS, tulis di sini. Mengisi KRS. Berarti KRS diberikan pada mahasiswa untuk mencetak KRS. Begitu selesai ya, selesai. Kalau selesai simbolnya apa? Selesai simbolnya dilihat lagi di sini, selesai itu yang apa sih gitu ya. Oh, selesai itu gini loh simbolnya. Begini loh selesai itu simbolnya. Selesai gimana? Selesai stop ya, stop. Nah, stop berarti selesai kan ya. Stop. Nah, stop berarti sini selesai. Tinggal tambahkan aja panah-panahnya ini. Gini loh, masih banyak yang nggak bisa. Heran saya itu. Kenapa kok nggak bisa? Ini kan gampang banget ya. Ya. Terus gimana dong kalau sudah gini? Nyetaknya gimana Pak? Nah, ada yang belum bisa itu nyetak itu. Maksud nyetak gini nggak bisa gitu ya. Kamu kan mahasiswa informatika, harusnya kan ngerti. Jadi kayak apa Pak? Nah, gini nyetak itu gampang. Ya, ada kotak kan ya, activity kan ya. Bolehlah kita taruh di sini. Jadi gini kan. Ya. Cetak gimana cetak? Kalau di ini apa namanya? Pakai yang blok. Di blok itu mana blok? Ini ada oh ini boleh juga ini. Jadi dikasih blok ini boleh juga. Tujuannya apa? Supaya kalau di print nanti seluruh kotak ini, jadi hanya khusus untuk kotak ini aja. Jadi kalau di print misalnya ekspor ke JPEG gitu ya, 100% zoomnya, Anda gedein 200% juga boleh. Lalu dicetak in the device, nah ini sudah jadi JPEG kan ya, mudah ya ini ya.
Mudah banget kan proses-prosesnya. Langkah-langkahnya ini bisa Anda ganti misalnya, wah Pak, saya nggak bisa kok ngisi KRS cuma kayak gini Pak. Berarti KRS itu ada kan Pak ya, ada proses ya. Boleh simbolnya kan gini ya. Misalnya Pak, saya ini kalau lihat ini kan proses ya Pak ya. Input kan ya Pak. Input kan modelnya nggak begini Pak. Nah, misalnya gitu. Ada ganti misalnya input kan begini Pak. Harusnya pakai yang ini kan Pak. Nah, betul sekali ini ya. Kita boleh pakai ini ya. Input, ini input. Ya. Ini output sih ya. Ini input, ini output. Jadi sama begini simbolnya. Boleh ya. Itu silakan. Penting ngerti ya langkah-langkahnya ya. Kalau di sini juga demikian gitu ya. Menampilkan langkah-langkahnya kan simbolnya begini. Penting bisa menjelaskan gitu ya. Ya, harus simbolnya input, proses, output gitu ya. Bisa ya ini ya. Ini nomor 1 ya, sudah ketemu nih. Nomor 1 itu isinya flowchart ya. Sama ini ya, ini deskriptifnya perlu dijelaskan juga dengan menggunakan activity diagram. Kurang lebih activity diagramnya usernya ini saja. Jadi dengan user mahasiswa ini ya. Yang berikutnya adalah membuat apa soalnya? Soalnya berikutnya adalah membuat ini activity diagram tersebut, buatlah use case diagram. Membuat use case diagram juga mudah sekali pakai aplikasi ini ya. Use case diagram kita buat di sini use case. Kita nggak tahu nih apa namanya diagram. Ya tulis saja use case gitu ya. Nah ini sudah ketemu ini use case. Mudah banget kan ya. Nah, use case itu ada orang ya. Jadi aktornya berapa tadi ya? Kalau lihat ini Pak ya, kalau lihat ini aktornya ini ya pertama Pak ya. Yang kedua adalah aktornya ada dosen nih Pak. Boleh, nanti tambahkan aktornya ada dosen nih Pak. Yang ketiga adalah yang isi jadwal kuliah ini Pak ya. Berarti yang jadwal kuliah itu yang isi ini operator Pak. Oke, berarti ada 3 ya. Boleh Anda tambahin 3. Kalau Anda sebut mahasiswa dan operator ini Pak bikin jadwal. Oke, 2 aja silakan, apa-apa. Tinggal pilih ya. Jadi aktornya yang pertama adalah misalnya mahasiswa nih. Ya. Oke, kita tulis di sini mahasiswa. Terus jangan lupa Anda bikin sistem loh ya, bikin sistem dari apa ya? Ya ini aktor satunya adalah operator. Tambahin lagi Pak, tadi ada dosen. Oh boleh, tambahin dosen. Dosen tulis ini, dosen. Jadi ini aktornya ke sini. Ya. Berikutnya adalah dosen. Dosen. Ini kalau tambahin dosen tuh ya. Berikutnya adalah sistemnya. Sistemnya ini perlu ya. Kalau ada kita sudah pernah sebutin di situ ya. Namanya boundary. Boundary kan. Boundary. Nah ini boundary. Dari yang ada yang ini ya sistem name, sugar sistemnya. Sistemnya ini apa sih? Misalnya ngisi KRS gitu ya. Sebenarnya apa namanya layanan akademik misalnya gitu ya. Tulis di sini ya. Jadi kalau membuat sistem beri simbol sistemnya juga, simbol sistemnya jangan diabaikan ya. Ini ya. Sistemnya kita isi deh nama sistemnya apa sugar sistemnya. Sistemnya tadi adalah aplikasi ya, aplikasinya apa? KRS misalnya. Sistemnya adalah sistem layanan akademik. Nah, kebalik ya, harus kebalik. Tadi ini KRS, ini sistem layanan akademik.
sistemnya sistem KRS. Nah, KRS. Kalau KRS gimana sih? Ya kan berdasarkan soal tadi ya, soal ini kan ya. Jadi kita buatkan gini. Ya. Dan kita lihat ini ya, lihat ini mahasiswa melihat jadwal kuliah, ada nama mata kuliah, oke, masukkan di sini. Tapi kita cek request-nya tadi seperti apa ya. Request-nya pertama adalah mengelola mahasiswa. Mengelola mahasiswa ada ini ya, Pak Elips. Kita use case tadi mana ya, UML ya. Use case ini ya, use case kita simpan di sini. Pertama adalah mengelola mahasiswa. Ini dia kata kerja ya bentuknya ya. Bentuknya ada kata kerja. Kemudian ada mengelola mata kuliah. Mengelola mata kuliah. Ya. Kemudian ada, nah baru kemudian kita minta di sini sesuai dengan prosedur melihat jadwal kuliah. Sampai di sini melihat jadwal kuliah. Lihat jadwal kuliah. Melihat jadwal kuliah dia ngapain dia? Cek di sini. Memilih mata kuliah, mengisi KRS. Wah, ini memilih dengan mengisi ini langsung ada KRS-nya ya. Berarti ada menu-menunya di situ ya. Sudah berarti mengisi KRS. Mengisi KRS. Tulis di sini mengisi KRS. Mengisi KRS apa? Ditandatangani dosen. Nah, tanda tangannya di mana? Di sini. Nanti dia langsung ke sini deh, gitu ya. Setelah itu apa? Request-nya berikutnya ya mengisi KRS yang nomor 3 ya ini ya. Yang diminta adalah ini, dan ini kan ya. Tapi kadang dari sumber, dari klien, dari request yang minta request tidak melihat ini ya. Padahal ini penting ya. Jadi kita tambahkan. Gitu. Yang berikutnya adalah membuat report. Report apa yang diminta tadi? Report tentang ini namanya sistem harus mengeluarkan laporan nilai dan hasil belajar. Jadi ada KHS ya. Oh berarti di sini tambahi KHS ya. KRS diberikan, berarti di sini ada KHS. Mahasiswa menerima KHS. Ya, selesai kuliah belajar ya. Satu semester. Mahasiswa menerima KHS. Berarti ini jadi habis namanya. Selesai. Oke, jadi ya. Ini kita sampai di sini apa namanya? Mencetak KRS, mencetak hasil belajar KHS. Nah, yang lain-lain gimana presensi? Oh, presensi diminta kah? Enggak ya. Jadi kita sudah bikin kira-kira ada 4 menu yang sesuai dengan kita 4 menu dan ini ya 1 tambahan jadwal kuliah. Baru kita buat interaksinya ya. Mahasiswa bersentuhan dengan aplikasi apa aja di sini ya, dia kadang mengelola mahasiswa juga sih yang mengelola dirinya sendiri. Mengelola dirinya sendiri ya kita pakai apa ya kira-kira. Oke. Kita langsung aja ya ini panahnya ada di sini, kita tempel di sini. Waduh panahnya kok patah ini ya. Bisa disesuaikan patah atau enggak ini nah pakai ini.
waduh panahnya kok ada panah sini ya, kita nggak ingin panahnya dihapus ya, kita pilih mana yang kira-kira nggak ada panahnya di sini. Ya. Ini mahasiswa berinteraksi mengelola mahasiswa dirinya sendiri dikelola ya. Ya kan dia upload foto, mengedit datanya dia sendiri ya. Begitu juga dengan operator juga punya hak untuk mengelola ini kan ya. Operator juga punya hak untuk mengelola mata kuliah. Operator juga punya hak untuk membuat ini. Operator juga punya hak untuk mengkrip jadwal kuliah. Mahasiswa punya hak untuk mengelola mata kuliah? Enggak deh, dia hanya bisa melihat jadwal kuliah. Dia juga bisa mengisi KRS. Dia juga bisa mendapatkan kok gini. Dia juga bisa mendapatkan CKKS. Operator juga sih ya bisa mengisi KRS bisa. Operator juga bisa mencetak KRS. Kok gini lagi? Ya. Dosennya apa? Dosennya kan kasih tanda tangan, dia setuju KRS-nya. Oke deh, gitu ya. Nah, kurang lebih ini adalah hasil kreasi kita ya, sistem. Ada yang sama dengan Pak Subur ini? Sampai di sini kira-kira ada yang bingung ya. Ini sudah selesai seperti ini sudah. Jadi mau dicetak nih, cetak. Oke, jangan lupa di blok ya. Cetak di blok dulu gini supaya cetaknya lebih enak. Saya melar, bukan kotaknya kali ya. Kita ganti kotak yang ini deh, rectangle. Kotaknya ini kita tempel di sini. Ya, ini yang benernya. Sistemnya diberi nama, jangan lupa dia punya boundary. Dia di dalam sistem inilah ada banyak aplikasi yang terbuka. Ya. Ada dosen, operator, mahasiswa adalah aktor yang ada di luar sistem. Ya. Kemudian, Pak, gak ada loginnya, Pak. Ini dia pentingnya boundary ini. Pentingnya sistem batasan sistem ini. Jadi mereka aktor ini kalau mau masuk ke dalam ini, ya, jadi ada batasnya ya. Itu mesti dia akan melalui login, bukan? Ya. Nah, kalau sudah melalui login yang seperti biasa, ngapain dibikin gambar login di sini? Ya, begitu juga dengan mahasiswa, begitu melewati batas sistem ini, ya, kan asosiasi ya simpulnya. Maka ketika dia aktor ini berasosiasi dengan aplikasi use case ini, maka dia akan melalui sistem kan masuk ke dalam sistem. Tentu dia akan login. Ya. Karena itu loginnya nggak perlu digambar di sini, logout gitu. Kecuali kalau loginnya itu memang login tertentu ya. Login tertentu itu gimana sih ya bisa ya? Pakai retina misalnya, pakai face recognition misalnya, yang prosesnya agak panjang gitu ya. Ada QR code sekarang sudah hal-hal yang lumrah seperti itu ya, dan lain sebagainya itu nggak perlu ya. Nah, itu kalau saya ya. Kenapa kalau login dimasukkan? Karena ribet sekali setiap kali nanti aplikasi use case ini akan berhubungan dengan use case login. Kalau use case login berhubungan, betapa ribetnya bukan garis-garisnya, itu yang akan menambah kebingungan nantinya. Jadi inilah pentingnya ya kita membuat sistem ini ya supaya lebih mudah dibaca. Gitu ya. Dan ini bukan flowchart ya. Jadi ini untuk melihat ya dari use case itu untuk melihat aplikasi apa aja yang ada di dalam sistem itu ya. Menu-menunya apa saja ya. Mereka akan berinteraksi dengan apa saja. Ini mau berbasis web atau berbasis desktop juga sama ya biasanya gitu. Di desktop ya apa saja aplikasi yang termukanya gitu.
Untuk user ini dia akan melakukan apa saja, dia punya kekuasaan apa saja, privilege apa saja, mengatur apa saja. Penting ini ya. Baru kemudian kalau sudah kita yakin seperti ini, kita akan ekspor ke dalam bentuk JPEG atau PNG ya. Di mana di sini. Nah, kita lihat hasilnya kurang lebih ini ya. Nah, simpel ya. Jadi kita kirim ke dalam Microsoft Word, kemudian di ekspor lagi ke dalam PDF dan di-upload. Jangan Microsoft Word-nya yang dikirim nggak baca, itu berarti ya petunjuk soalnya. Oleh karena itu Anda perhatikan petunjuk soalnya supaya bisa dibaca, dikoreksi dan sebagainya. Baik, kalau sudah, sekarang kita lihat hasil belajar Anda ya. Sekarang kita lihat hasil belajar Anda ada di sini. Saya nggak tahu ini siapa ya ngerjainnya. Tapi ada namanya disembunyikan ini ya. Baik, ini punya teman Anda ya. Kita lihat nih. Jadi nomor 1 tadi ya memperhatikan ini, bukan nomor 1 ini ya. Ya. Ini mana ada kayak gini-gini. Ini bukan flowchart tadi ya, sudah saya jelaskan ya, bukan flowchart. Kemudian ini juga harusnya Anda jelaskan menggunakan langkah-langkah seperti ini kalau nggak bisa ya. Kemudian ya ini perlu ya, memberi nama use case juga demikian ya. Ada kayaknya nggak pernah kuliah ini. Mungkin kuliah tapi nggak nyimak gitu ya. Atau mungkin belum tahu juga gitu ya. Jadi perlu kerja keras ini untuk belajar ini ya. Cara ciri-ciri membuat use case itu sudah ada saya bahas. Yang kedua ini punya Anda ya. Iya, ada 2 soal. Ini kurang lebih bagus deh. Ya. Jadi ada langkah-langkah, tapi langkah-langkahnya terlalu panjang ini Mbak ya. Ya, langkah-langkah seperti yang tulis Pak Suburki ini aja simple ya, to the point dan nggak usah mengarang banyak-banyak gitu ya. Langkah-langkahnya itu orang teknik biasanya ya simple gitu ya. Tahap-tahap dan jelas data yang mengalir itu apa saja gitu jelas ya. Mbaknya ini kebutuhan data yang dibutuhkan. Nah, ini kalau ini kan ini bukan use case ya, ini kan berorientasi data ya. Kalau Anda menyebutkan ini berorientasi data. Kalau berorientasi data kita nggak bikin use case ya, nggak bikin activity diagram. Bikin apa? Konteks diagram. Konteks diagram kan kita sudah nggak bahas ini. Yang dibahas adalah use case ya. Kebutuhan teknologi, kebutuhan fungsional. Kalau ini kan RPL. Jadi itu poin, Mbak ya. Kemudian ya ini ya use case diagram. Nah, sudah saya bilang ini ya gambarnya baiknya gunakan software ya. Oke, memang nggak kuliah ini. Menggunakan software dan caranya membuat apa namanya use case itu juga pahami ya. Ini ada panah-panah juga yang sepertinya salah ketik Pak. Ya salah itu ya salah. Nah, oleh karena itu Anda harus perhatikan kuliah. Yang berikutnya ini punya siapa? Banyak betul ini ya activity diagram. Ada mahasiswa administrasi sistem. Oke, ini menggambarkan kalau ada sistem sebelumnya. Ya. Asumsi saya ini ada sistem sebelumnya. Tidak ada penjelasan di sini ya. Nah, asumsi saya ada sistem sebelumnya. Anda boleh lah, cuma ya ribet banget ini. Tapi sudah oke lah kita hargai ya, karena di sini ada dia bisa menulis ini apa bentuknya adalah kata kerja. Ingat ya, yang ada di dalam sini semuanya adalah kata kerja. Yang ada di sini yang biru-biru ini adalah kata benda, objeknya ya, objeknya. Ya, jadi login. Halaman utama ini apa ini? Kata kerja kayaknya. Nah ini sudah betul perlihatkan data, tapi terlalu panjang ya, ribet. Ya. Terus kemudian sampai di sini lagi sampai nggak ada akhirnya ini ya.
Harusnya kan ada akhirnya ya, N-nya ini penting, paham itu. Membuat ini N-nya ini. Ya, ini tadi tak cari-cari N-nya kemana, oh balik lagi ke sini. Kemudian mana tadi ya, sudah ya. Use case-nya siapa ini? Mahasiswa administrasi. Ini nggak ada ubahnya seperti yang, jadi kalau sudah bikin use case harusnya itu sudah dari sistem. Kalau yang ini memang belum dari sistem, masih hasil observasi yang lama. Setelah bikin use case, habis itu juga jelaskan lagi menggunakan activity diagram di belakang. Kita jelaskan di belakang. Oke, ini terlalu banyak ya. Ini halaman login lagi. Kemudian nggak ada boundary, sepele ya. Nah ini activity diagram login. Oke deh, ini flowchart-nya kok aneh banget. Kayak bisa bikin flowchart nih. Ya, panahnya juga nggak kemana-mana ini. Kacau ini ya. Kemudian activity diagram admin. Oh ada banyak ini ya. Ngapain kalau ada banyak user gini? Oh, tadi ada 2 ya, ada 3. Siapa ini login berikutnya ini? Oh ini dosen sama admin. Ini apa sih? Bikin apa sih ini? Oh ada lagi di sini diagram mahasiswa. Jadikan satu aja Mbak ya, swim lane, pakai swim lane ya. Kalau di banyak ini pakai swim lane, berarti ini nggak kuliah ini. Kuliah tapi nggak ngerti ini. Oke, ini ya. Swim lane nggak ada. Kemudian use case-nya, Pak, ini ya, panahnya ini mengganggu sekali. Use case itu bukan panah ya, Anda pelajari lagi ya use case. Kecuali kalau itu apa namanya kayak extend ya, kayak generalisasi itu baru pakai panah ya. Arah panah ini penting juga. Ada parent, ada child gitu. Kemudian bisa kita gunakan bantuan panah. Gak ada lagi juga. Ini dalam sistem ini ada boundary-nya di luar ya ini. Jadi orangnya ada di dalam sistem, nggak mungkin lah kalau orangnya di dalam sistem ya nggak. Ngapain saya ada di dalam komputer gitu? Nggak, bukan saya yang. Tapi komputernya ini merekam suara saya, merekam wajah saya gitu ya. Jadi saya tetap ada di luar sistem, nggak mungkin dalam laptop. Yang berikutnya ini Marita, itu namanya kelihatannya. Sistem informasi rekam medis ya. Buatlah lebih dulu langkah-langkah. Nah langkah-langkahnya belum dibikin ya. Ini langkah-langkah kurang lebih seperti ini ya, supaya bisa kita ketahui kasusnya ini apakah seperti apa gitu ya. Gak ada ini. Tapi oke lah. Petugas, pasien, kemudian apa ini dokter. Oke, ini berarti kita asumsikan manual ya, kan nggak ada sistem ya. Jadi mengamati langsung sistem yang ada di rekam medis itu manual. Startnya hitam gini, oke betul. Ini mengisi form, input, mencetak, menunggu, melakukan. Oke betul ini sudah. Ini bagus ini. Cuma kita ini apa namanya? Jadi tiap-tiap user ini ya. Ini kan aktor ya, ini aktor ya. Tiap-tiap aktor itu mengawali sistem juga ya, pakai item juga gini ya. Sini item gini, set. Ini juga dokternya. Kenapa? Dia kan juga mengawali masuk ke dalam sistem gitu ya. Jika dia juga melakukan start gitu ya. Mulai kan start ya. Start. Mulainya dari mana dia? Mulainya melakukan pemeriksaan ini dari pasien gitu ya. Bisa ya ditangkap ya. Jadi yang mulai pasiennya juga gak hanya sekedar gak cuma pasien ya. Dokternya juga mulai dari mana dia melakukan pemeriksaan. Petugas rumah sakit memulai menginput data pasien dan seterusnya ini. Dan simbol memulai dengan mengakhiri agak beda ya. Kalau mengakhiri itu biasanya stop ya. Simbolnya blank putih.
Oke, itu bagus, cuma yang ini kok segini ya. Ini agak koreksi ya ini ya. Nggak mungkin ini ya, cek keaktifan BPJS include ke petugas. Include ini khusus ke antar use case ya. Ya aktornya jangan. Kasihan petugasnya include. Jadi ya include-nya itu ada di sini antar anu ya. Jadi kalau dicek di sini harus sesuaikan dengan tombol ini ya, fungsi-fungsi yang ada ini. Jadi kalau bisa kita tangkap di sini, ini banyak sekarang ini aplikasinya ini di sini ya. Kita hitung aja deh 1 2 3 4 5 5 ini. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 katanya berapa ya ini? 15 14. Ini berapa itu? 2 3 4 5 6. Kurang ya. Kemudian pasiennya petugas ya. Kemudian di sini ada dokter, ini enggak ada ini. Berarti apa? Enggak sesuai. Bisa jadi ini copy paste. Jangan ya, jangan copy paste ini. Jadi sesuaikan dengan ini ya Mbak ya. Ya. Harus mengelola data pasien nih. Data pasiennya ada enggak di sini? Ada di sini pasien. Mengelola data pasien. Mengelola riwayat kesehatan. Nah, riwayat kesehatannya mana enggak ada di sini. Mengelola jenis penyakit. Ya. Jenis penyakitnya juga enggak ada. Berarti ini enggak sesuai. Ini juga tapi flowchartnya udah sedikit benar gitu ya, apa namanya activity diagramnya, gambarnya memang. Tapi kalau dilihat isinya nggak sesuai dengan apa yang. Berikutnya adalah ini Mira. Nah, kurang lebih seperti ini ya, betul sudah. Tapi satu ini ya, oh ya sistem informasi kepegawaian. Ini kan harus dibuka dulu ya, mulai di sini mulainya adalah daftar identitas. Enggak deh kayaknya. Kalau mulai langsung daftar identitas kita mulai paling enggak login. Pegawai mendaftar sini. Wih, panjang ini ya. Panjang banget ini ya. Padahal sedikit sebenarnya yang diberikan soalnya. Tapi oke lah ya, flowchartnya, activity diagramnya rapi gitu ya, rapi. Walaupun panjang gitu. Saya ngoreksi agak panjang mas. Soalnya sedikit soalnya. Nah ini juga oke ya. Gambarnya kalau sepintas ya dilihat, tapi kita nggak tahu isinya ini ya. Kita cek fungsi yang diminta. Oke, tulis di sini ya. Fungsi yang diminta adalah apa ini? Bikin apa ini? Bikin kepegawaian. Kepegawaian itu yang diminta adalah data pegawai, data apa lagi? Data mengelola data presensi gitu ya, presensi, mengelola kerjaan, kurang lebih itu ya. Ini banyak ini. Coba cek aja, mengelola data pegawai ada enggak? Ada. Mengelola data, oh ini ada ya. Admin, input data pegawai. Oh ini pengelolaan data pegawai kok ada dua ya. Ini inputnya satu aja ya, biasanya CRUD kan ya. Ya, oke deh. Include itu dengan extend apa ya bedanya? Include itu wajib ya, paling enggak wajib ya. Wajib itu harus dilalui. Jadi arahnya adalah kepada ke anak ya, anak. Jadi anaknya kali. Kalau extend itu pilihan, boleh opsional, boleh tidak, boleh ya. Jadi arahnya ke induk. Kalau seperti ini anaknya kah? Jadi harus dicetak pegawai absensinya. Harus dikelompokkan ini. Buat apa ini? Harus dicetak slip gajinya harus dicetak. Oh ini cetaknya nih slip gaji ya. Bingung saya ini.
Slip ini. Oke. Logout, logout, login, logout. Ini yang nggak perlu ya. Di sini nggak ada nih. Bagus. Saya rasa itu ya contoh dari refleksi apa namanya pembahasan kuliah hari ini. Yang panjang banget yang perlu dikoreksi. Tapi sedikit ini ada yang sudah mirip-mirip. Oke ya. Walaupun agak panjang, terlalu panjang, tapi saya sudah berikan contoh pembahasan ya. Jadi kalau soalnya seperti apa ya dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta, di request tadi yang diminta. Diminta kerjain soal fungsinya hanya 3, ya dikerjain 3 lah gitu ya. Walaupun ada tambahan ya itu alhamdulillah kalau ada tambahan. Tambahannya seperti yang dikatakan Pak Subur ini. Tambahannya apa? Misalnya melihat jadwal kuliah gitu ya. Misalnya lagi ada dosen menandatangani KRS, nantinya meng-approve KRS gitu ya. Kalau KHS ini ditangani oleh BAK misalnya. Ada dosen ada kalanya juga mendatangani KHS misalnya. Silakan. Tambahan-tambahan itu menjadi nilai plus gitu ya, nilai tambahan. Jadi tidak hanya sekedar soal itu dikerjakan tanpa tahu esensinya, bikin sistem gitu ya. Gitu ya semuanya. Baik, itu saja dari saya kuliah hari ini. Lumayan panjang ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Ke depan saya berharap Anda bisa mengerti caranya bikin soal. Setelah bikin ini ngapain kita? Setelah bikin ini ya kita akan buat apa lagi? Activity diagram. Kita buat skenario-nya dulu ya. Mahasiswa berinteraksi dengan mengelola mahasiswa ini skenario-nya seperti apa? Kalau di gambar ini kita nggak tahu ini skenario-nya seperti apa. Nah, begitu juga dengan operator, bagaimana dia berinteraksi dengan use case mengelola mahasiswa ini. Skenario-nya seperti apa? Kita perlu jelaskan dengan skenario semuanya ini. Jadi gambar ini masih butuh penjelasan lagi yaitu skenario. Setelah itu skenario-nya kita buat activity diagram. Activity diagram itu adalah bagaimana langkah-langkah operator itu nanti berinteraksi dengan use case ini semua. Juga dengan mahasiswa, bagaimana dia akan berinteraksi dengan use case ini. Jadi digambar, yaitu juga menggunakan activity diagram yang pakai swim lane gitu ya. Kalau swim lane-nya nggak cukup ya terlalu banyak ya. Tapi kalau cuma 3 ini aja ya bisa lah, cukup lah gitu ya. Jadi itu kita bahas minggu depan adalah membuat skenario ya, skenario dan activity diagram. Jadi masih perlu dijelaskan lagi ini ya. Kemudian dari sini juga kita bisa buat kelas diagram nantinya. Jadi bertahap-tahap gitu ya. Dan satu dengan yang lain saling berhubungan. Jadi nggak boleh terpisah-pisah kayak jawaban teman Anda tadi ya. Nggak ada hubungannya. Memang sepintas kayaknya use case-nya oke lah, tapi ternyata setelah dilihat, nggak ada hubungannya. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan, barangkali bisa tanyakan langsung. Tidak ada ya, jelas ya? Tidak saya jelas ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.